Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik wa ighathatik wal faraj Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man fi nahjihin nahaj wa ala al-anbiya wal mursalin wa alihim wa sahbihim wal malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadika salihin warhamna wa aghithna wa farij anna wal muslimin warfa'i dhik wal haraj nawaina ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi min Allah ta'ala. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين إلى قوله فعليك بالذكر لله في كل حال والشفقة على خلق الله بالقلب والفعل والمقال واخلص عملك كله لله تحظى بكريم المنال واتوقع وتكفى المكروه في جميع الخصال فانظر لدينك وانصح لنفسك وكن قويا في دينك لا تأخذك في الله لومة لائم فقد صار الدين غريبا كما بدأ والمتمسك به غريب والمساعد عليه غريب فاغنم من الإخوان من كان لك على دينك من الأعوان فإنما هو غنيمة فاظفرها وهدية من الله فاقبلها. Fa'alaika bidzikrillah, maka wajib bagimu untuk selalu berzikir kepada Allah fi kulli hal, di setiap keadaan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menggunakan banyak waktu kita untuk berzikir, mengingatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan apa? Dengan ingatan yang banyak. Nah, kalau dilihat waktu banyak itu berarti harus apa? Menggunakan kebanyakan waktu kita dalam hari-hari mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asilah, bertasbih ya, di waktu pagi dan sore. Padahal bertasbih itu juga salah satu macam daripada apa? Mengingat Allah. Dikhususkan pagi dan sore, kebanyakan di waktu itu banyak orang yang lalai. Karena kita diperintahkan untuk banyak waktu kita menghabiskan kepada Allah. Allah jelaskan bahwa zikir untuk mengingat Allah itu tidak terpaku dengan satu keadaan, tapi dengan setiap keadaan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring.
Jadi Allah memerintahkan kita zikir. Habiskan banyak waktu kamu berzikir. Allah mempermudah kita untuk banyak berzikir, sehingga tidak menekan kita dengan harus zikir dengan gini, enggak. Tapi diberi kebebasan. Mau dengan jalan, mau dengan duduk, mau dengan berbaring. Kebebasan yang diberikan oleh Allah untuk kita berzikir, menjalankan perintahnya untuk menghabiskan banyak waktu kita untuk berzikir. Bukan hanya keadaan berdiri, duduk dan lain sebagainya, tapi Allah berikan banyak cara untuk berzikir, mengingatnya. Bisa cara dengan membaca Al-Quran, atau macam-macamnya zikir, entah itu tahlil, entah itu tahmid, entah itu tasbih, entah itu salawat, istighfar dan lain-lain sebagainya. Atau dengan perbuatan, salat, aqimi salata bizikri. Itu cara bentuk kita mengingat Allah. Dengan apa? Salat. Juga dengan cara apa? Tafakkur. Menggunakan akal. Tidak dengan zikir, ucapan yang kita menghitungnya, atau dengan perbuatan seperti sholat, tapi dengan akal, tafakkur. Karena itu juga bentuk daripada zikir. Walhasil, setiap keadaan Allah perbolehkan. Caranya Allah kasih macam-macam. Itu semuanya untuk menjalankan apa yang diperintahkannya, yaitu menghabiskan banyak waktu kita untuk mengingatnya. Karena itu di sini wajib bagimu untuk banyak berzikir kepada Allah fi kulli hal, di setiap keadaan. Sehingga tidak ada alasan kita untuk melupakan Allah, ini tidak ada alasan. Kenapa? Bisa dengan berbagai macam keadaan dan cara. Walaupun bagi yang janabat, walaupun bagi yang haid, nifas. Kenapa? Mereka diperbolehkan zikir. Al-Quran iya nggak boleh, sholat untuk mereka iya nggak boleh. Tapi selain Al-Quran, selain sholat, doa boleh untuk mereka, tafakur boleh untuk mereka, zikir-zikir yang lain, tahlil, takbir, tasbih, tahmid dan lain sebagainya boleh untuk mereka. Sehingga nggak ada alasan untuk meninggalkannya. Karena itu orang yang berpaling daripada mengingat Allah, ia adalah orang yang dilupakan oleh Allah. Seperti ayat yang ada pada Al-Quran, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Qala kadzalikal yaum atatka ayatuna apa? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna wa kadzalikal yauma tunsa. Engkau berpaling, ya, siapa orang yang berpaling daripada mengingat aku, maka ia akan mendapatkan kehidupannya apa? Bongkar, sempit.
kehidupan yang suram, kehidupan yang tidak nyaman, nggak tentrem, ya, nggak tenang. Karena zikir kan penenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dia nggak banyak berzikir, sedikit berzikir, nggak tenang hidupnya. Kemudian dibangkitkan oleh Allah buta, protes, ya Rabb, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta? Aku dulu bisa ngelihat. Katanya Allah, datang ayatku kepadamu, tanda-tanda kebesaran Allah, datang, tapi engkau tidak menghiraukannya, engkau melupakannya. Hari ini aku juga melupakan itu. Nah, yang pertama, wasyafaqa ala khalqillah bil qalb wal fi'l wal maqal. Wajib bagi kamu juga apa? Syafaqah, kasih sayang, lemah lembut kepada makhluknya Allah, mau itu manusia atau hewan. Diwajibkan kita untuk apa? Lemah lembut kasih sayang kepada makhluknya Allah. Dalam adab istinja, kalau kita mau buang air kecil, ada tempat-tempat yang kita dimakruhkan untuk istinja. Seperti apa? Istinja di tempat lobang-lobang, makruh. Kenapa? Ada kemungkinan lobang itu tempatnya hewan, rumahnya hewan, sehingga apa? Makruh. Kenapa? Mengganggu. Ganggu apa? Hewan. Untuk mereka kan seperti hujan kebanjiran itu. Kering, kemudian kita kencing, masuk air, loh, kan seperti hujan itu, banjiran mereka. Sekarang bayangkan kalau kita yang kebanjiran gimana? Sehingga dimakruhkan kita. Itu bentuk apa? Kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diinginkan oleh Allah, yaitu apa? Kepada makhluknya Allah. Begitu juga dalam yang lain, seperti nyembelih kurban. Bukan kita pokoknya bayangan kita dagingnya tok aja. Hanya seperti Ipin Upin atau yang lain, kebayang harganya nanti seperti mail. Wah, ayam ini kalau sembelih harganya, muncul harganya. Kalau Ipin Upin misalnya bayangannya ayamnya. Nah, tapi enggak, kita diajarkan apa? Nyembelihnya pun harus tajam. Nah, kemudian bukan mengasah di depannya si hewan tersebut, kemudian tidak menyembelih di depan hewan yang lain, dan semisalnya. Cara peletakan hewannya, cara kita menyembelihnya, itu semuanya ajaran apa? Syafaqah, lemah lembut kasih sayang kepada makhluknya Allah. Kalau itu kepada hewan diajarkan seperti itu oleh Nabi SAW, apalagi kepada sesama manusia, harus kasih sayang, harus lemah lembut. Lah kasih sayangnya bisa bertambah ketika apa? Ketika adanya hubungan yang terikat di antara mereka, terikat dengan agama, terikat dengan darah, terikat dengan tetangga, itu akan lebih kuat syafaqah, lemah lembutnya. Jadi ada secara keseluruhan kita harus lemah lembut, ada yang harus lebih kita lemah lembut lagi kepada orang-orang tertentu.
Lah orang yang kasih sayang, lemah lembut kepada makhluknya Allah, hambanya Allah ini, dia akan mendapatkan kasih sayangnya penghuni langit dan kasih sayangnya Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang mengasihi orang yang lemah lembut akan dikasihi oleh Allah. Ya, orang yang saling mengasihi, orang yang saling kasih sayang, ini akan dikasihi oleh Allah. Irhamu man fil ard, rahmatilah, sayangilah semua yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, yang di langit akan merahmati, akan menyayangi kalian. Jadi wajib kita ini kasih sayang kepada hambanya Allah, makhluknya Allah. Dengan apa? Ya, kasih sayangnya bil galab, dengan hati. Wal fi'li, dengan perbuatan. Wal maqali, dengan perkataan. Jadi lengkap sudah. Bukan kasih sayangnya itu dengan satu aja, tapi dengan tiga-tiganya, hatinya, perkataannya, juga perbuatannya. Seperti orang tua, khususnya ibu kepada anaknya. Ibu itu kalau anaknya nggak makan ngomel, nggak berhenti, terus wow. Apakah karena benci kepada anaknya? Tidak, sayang. Sayangnya lewat perbuatannya, lewat ucapannya. Perbuatannya memasakkan untuk mereka, kemudian nyiapkan untuk mereka, nyuapi untuk mereka. Juga dengan apa? Mulutnya, dengan perkataannya. Ayo makan, ini nanti sakitku ini, terus. Juga dengan hatinya, selalu memohonkan kepada Allah agar dikasih kesehatan, agar dikasih oleh Allah kecerdasan, kepintaran, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau kita lihat, kita perhatikan para aulia itu ketika berdoa pasti nggak melupakan orang-orang muslim secara keseluruhan. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alal muslimin. Bukan farij alayya, tapi farij alal muslimin, orang-orang Islam. Lah mereka meniru siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang setiap malamnya mendoakan siapa? Umatnya. Ketika istrinya didoakan, bahagia, sangat bahagia, sangat senang. Kemudian Nabi mengatakan, ketahuilah, doa seperti itu aku panjatkan setiap harinya untuk umatku. Selalu. Nah, seperti itu. Harus syafaqah, lemah lembut, kasih sayang kepada makhluknya Allah dengan hati, perbuatan, dan perkataan. Wa khlis amalaka kullahu lillah, maka murnikan amalnya kamu secara keseluruhan itu untuk Allah, karena Allah. Dan itu memang seharusnya. Tidak ada amal perbuatan kebaikan yang kita lakukan kecuali harus kita tujukan untuk Allah, harus kita lakukan karena Allah. Kalau kita tujukan kepada makhluk, selesai kita mendapatkan darinya, selesai pula apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan karena makhluk, maka ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan meninggalkannya, justru kita akan murka. Tapi kalau kita lakukan itu karena Allah, untuk Allah, walaupun orangnya ataupun yang kita inginkan tidak kita raihkan, amal ini tetap akan kita
lakukan tetap akan kita kerjakan. Kenapa? Kita melakukannya untuk Allah, karena Allah. Nah, mereka para salaf itu seperti itu, ngajar karena Allah, untuk Allah. Nggak ada datang muridnya, ya tetap baca, tetap seperti orang yang ngajar, nggak berhenti. Tapi kalau melakukan karena manusia, untuk manusia misalnya, nggak ada yang datang, atau dari 10, dari 15 jadi 1 orang, ya sudah, the end, selesai, tamat, nggak ada lagi kegiatan itu. Tapi orang yang melakukan untuk Allah, karena Allah, walaupun hanya 1 orang, dia akan tetap dan tidak berkurang. Seperti itu yang diceritakan Al-Habib Ali Jufri tentang Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur. Ketika datang, yang hadir cuma 1 orang, diajar seperti ketika banyak orang, nggak berbeda sama sekali, persis sama. Nah, ini karena apa? Melakukannya itu bukan untuk mereka, bukan karena mereka, atau bukan untuk karena dirinya, untuk dirinya bukan, tapi melakukan karena Allah. Jadi nggak berbeda sama sekali. Karena ikhlas itu ada kesamaan perbuatan, baik di depan dan di belakang. Jadi tidak adanya perbedaan dalam perbuatan, baik itu di depan orang ataupun di belakang ada orang ataupun nggak ada orang, sama apa yang dia perbuat, tidak berkurang, tidak sedikit pun berbeda. Itu ikhlas. Nah, kita diperintahkan untuk ikhlas dalam setiap amal kita. Agar apa? Kita itu tidak kecewa. Kita melakukan karena manusia, nggak dapat apa yang kita inginkan darinya, kecewa. Dengan kekecewaan itu kita akan meninggalkan perbuatan ini, dan yang lain. Nah, karena itu kita diperintahkan untuk ikhlas. Mau dapat dari mereka, mau nggak dapat dari mereka, mau mereka memuji ataupun tidak memuji, kita tetap berjalan. Tetap berjalan. Kenapa? Yang kita cari bukan dari mereka, yang kita lakukan bukan untuk mereka, bukan karena mereka, tapi karena Allah. Untuk Allah, dari Allah, pada Allah. Sudah, kita tetap akan berjalan. Lah kalau kita murnikan segala perbuatan kita untuk Allah, karena Allah, kamu akan mendapatkan apa? Mendapatkan meraih bikarimil manal, pemberian yang istimewa. Kamu akan mendapatkan pemberian yang istimewa, dan engkau akan dijaga, dijauhkan, dilindungi daripada al-makruh, yang dibenci, yang tidak disenangi, fi jamil khisal, di setiap perkara. Jadi kamu akan mendapatkan pemberian yang istimewa, pemberian yang mulia, dan juga dilindungi, dijaga, dijauhkan dari segala makruh yang tidak disenangi di setiap perkaranya. Fanzur lidinik wansah li nafsik, maka perhatikan agamamu, artinya apa? Ketaatanmu, ibadahmu. Wansah li nafsik, ingatkan dirimu, nasihati dirimu. Wa kun qawiyan fi dinik, jadilah kamu orang yang kuat, komitmen yang kuat, prinsip yang kuat, fi dinik, dalam agamamu. La ta'khudka fillah laumata laim, jangan menjadi kendor untukmu di dalam beribadah kepada Allah, laumata laim, celahan orang yang mencela, cacian orang yang mencaci, atau halangan orang yang menghalangi. Jadi jangan sampai membuat kamu lemah, kendor, gara-gara
halangan orang yang menghalangi, cacian orang yang mencaci, mencemooh, mempeng, kuat. Ya, prinsip yang kuat, pedoman yang kuat, ya, keimanan yang kuat, tanpa melihat, tanpa peduli dengan orang yang menghalangimu, orang yang mencacimu. Kadang kita ini ada banyak orang yang memusuhi, kemudian kita mundur. Tetap jalan, tetap kerjakan, tetap lakukan apa yang mestinya kamu lakukan, kebaikan, ketaatan dan lain sebagainya. Percuma nanti ini deh. Nabi SAW dihalangi, tetap jalan Nabi. Dari sisi ini, dari sisi itu, tetap jalan. Selesai. Kalau kita berhenti, loh, itu yang diinginkan setan, itu yang diinginkan iblis. Lah yang orang-orang ini termasuk apa? Termasuk pasukannya iblis yang berusaha menghentikan kamu. Ketika kamu berhenti, kamu akhirnya udah jalan aja. Jangan pedulikan mereka. Jangan pedulikan mereka. Faqad shara dinu ghariban kama bada. Agama ini menjadi asing, mengherankan sebagaimana awal mulanya. Bada dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Wal mutasmasik bi gharib, yang berpegang dengan agama ini asing. Wal musa'id alaihi gharib, yang membantu, yang menolong pun juga asing. Jadi yang berpegang dengan agama ini di saat ini tuh dianggap aneh. Yang membantu pun juga dianggap aneh. Di agamanya dianggap aneh, ajarannya, yang memegangnya dianggap aneh, yang membantunya juga dianggap aneh, sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Kenapa? Karena dianggap aneh itu karena apa? Tidak mengikuti perubahan yang ada. Tidak mengikuti perubahan yang ada, berjalan sesuai yang sudah ditentukan. Harus seperti ini, harus seperti itu. Akhirnya dianggap aneh, dianggap ini, dianggap itu dan lain sebagainya. Lah yang diperintahkan, faghnam minal ikhwan man kana laka ala dinik, maka ambillah keuntungan kepada saudaramu yang selalu membantumu dalam agamamu, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Jadi ambillah keuntungan, ambillah manfaat dari saudaramu yang membantumu dalam agamamu. Kenapa? Karena saudaramu tadi itu huwa ghanimah, itu adalah keuntungan buat kamu. Maka ambillah. Hadiah minallah, itu juga hadiah dari Allah, maka terimalah. Jadi kalau ada orang yang membantu kita dalam ketaatan, kebaikan, mendukung kita, mengerjakan, melakukannya, itu berarti keuntungan yang Allah berikan, maka ikat dia. Itu adalah hadiah dari Allah, terima. Kenapa? Karena sudah jarang, sudah hampir tidak ada orang yang membantu. Ketika dapat, Allah perintahkan kita untuk mengikatnya, Allah memerintahkan kita untuk menerimanya. Kenapa? Sudah jarang, jarang. Karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang terus dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam perbuatan yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saling mengingatkan, saling mensupport untuk meraih kemuliaan, keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.